Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana fi ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, salatan tusrahu fiha sudur, wa tahunu bihal umur, wa tankashif biha sudur, wa ala alihi wa sahbihi, min yaumina hadha ila yaumi yufahu fissur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala al imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hadza ba'du ma hadarna fi hadhil khisalil arba'i minal afati wa hasbul akili wahidatum minha fadlan anil kulli idza ahammahu amru qalbihi wa hama an amri dinihi wallahul muwaffiq. Mendika Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Minhajul Abidin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu beliau. Fahadha ba'du ma hadorna. Fahadha mongko utawi iki. Ba'du sebagian ma barang. Hadorna kang ngaturake sapa ingsun. Fi hadhil khisali ing dalem iki pira-pira perkara al-arba'i kang papat. Minal afati nyatane saking pira-pira penyakit ati. Wa hasbul akili lan nyukupi lan cukup wong kang anduweni akal wahidatun apa siji minha saking al-khisal al-arba'ah al-khisalil arba' fadlan lebih-lebih utamane anil kulli saking sekabehane idza ahammahu nalikane amentingake sapa wong hu ing kulun idza ahammahu nalikane amentingake sapa wong nalikane amentingake hu ing akil gitu amru qalbihi apa perkara atine wahama lan jaga ya akil an amri dinihi saking perkara agamane. Wallahul muwaffiq utawi Gusti Allah menika ingkang anyocoki, ingkang anentokake. Kemarin pada pekan sebelumnya sudah disampaikan tentang 4 penyakit hati yang cukup membahayakan. Nah, 4 penyakit hati yang cukup membahayakan itu baik sekali bagi orang yang berpikiran maju, berpikiran ingin mementingkan terhadap urusan agamanya untuk dihilangkan dari hatinya. Di sini kan ada 4 penyakit hati. Yang pertama kemarin adalah apa kemarin?
Yang pertama adalah tentang tulul amal. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-hirsu. Al-hirsu itu fokus terhadap dunia. Yang ketiga adalah al-hasud, hasad, iri atau dengki. Yang keempat adalah al-kibru, ketakaburan. Nah, penyakit 4 ini cukup membahayakan. Maka bagi orang-orang yang al-kayyis, al-akil, orang yang memang berpikiran lebih mementingkan terhadap akhiratnya, tentunya mereka tidak ingin 4 penyakit ini semuanya bersemayam dalam hatinya. Pasti orang-orang yang al-kayyis, cerdik, yang senantiasa memikirkan kebaikan akhiratnya akan berusaha untuk menghilangkan satu dari 4 itu. Tidak mungkin ketika 4 penyakit itu ada dalam hatinya kemudian tidak punya reaksi untuk menghilangkannya. Sangat tidak mungkin sekali bagi orang-orang yang memang al-kayyis. Siapa al-kayyis itu? Al-kayyis itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi Al-Quran itu sudah mengatakan, hadis Nabi sudah menyampaikan bahwa orang cerdik atau cendekiawan akhirat itu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdik versi akhirat adalah orang-orang yang dana nafsahu, senantiasa ya, mengolah, memperbaiki, mempersiapkan jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, semuanya itu dikerjakan untuk kebaikan akhiratnya. Ini yang dinamakan al-kayyis. Jadi al-kayyis, al-akil, orang yang memiliki kecerdasan akhirat, memiliki kepandaian dari sisi akhirat, mereka tidak akan membiarkan satu dari 4 penyakit itu bersemayam dalam hatinya. Apalagi ya, kalaupun ada yang ingin berusaha keempat-empatnya ini hilang dari hatinya, maka itu jauh lebih baik. Idza ahammahu amru qalbihi. Ketika orang itu benar-benar mementingkan urusan hatinya. Ini masalah yang seperti ini adalah masalah yang menjadi kegiatan rutin para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah itu kegiatan rutinitas dalam hidupnya berseniati. Jadi yang paling diusahakan oleh mereka adalah at-tahaffud anil afat, menjaga hati jangan sampai kemasukan virus-virus penyakit hati. Nah, kalaupun penyakit hati itu sudah masuk atau sudah sebelumnya sudah berada dalam hati, kemudian dia mendapatkan ilmu dari Allah, maka orang-orang yang pandai itu akan berupaya untuk menghilangkan satu persatu. Bayangkan dulu rakusnya kepada akhirat, kemudian setelah hilang, kemudian menghilangkan ketakaburannya dalam hati. Setelah itu menghilangkan tulul amalnya dalam hati. Dihilangkan satu persatu, satu persatu. Nah, sehingga nanti dengan demikian dia akan wahama an amri dinihi, dia terus kemudian bisa menjaga urusan agamanya. Karena bagaimanapun urusan agama itu akan baik, akan rampung, akan excellent kalau kita mengurusi akan hati kita. Jadi setelah kita melaksanakan rukun Islam, ya, syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, haji, ini urusan yang paling penting.
Kemudian disusul dengan pembersihan hati. Nah, ketika membersihkan hati ini, maka sunnah-sunnah yang lain akan mudah dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, fa in qulta fa idza kana al-amru bi hadhil manzilati min afati hadhil khisal wa luzumit tahaffuti minha fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Fa in qulta lamun ngucap sapa sira, andai kata Anda bertanya, ya. Fa idza kana al-amru fa idza mongko nalikane kanal amru ono apa perkara bi hadhil manzila kelawan iki kedudukan min hadhihi min afati saking pira-pira penyakit hadhil khisal iki pira-pira perkara waluzumi tahafut lan anetepi jogo minha saking afat minha saking khisal pala buddha mongko pasti ora kena ora mim ma'rifati haqiqatiha saking ngeweruhi hakikate hadhil khisal wahdaha halis wijine hadhil khisal. Pabayin mongko nerangake no sapa sira, pabayin mongko nerangake sapa panjenengan lana kaduwe ingsun kabeh dalika ing mengkono-mengkono makrifat. Lina rifa supaya drapun. Drapun itu bahasa kitab yang artinya supaya. Lina rifa supaya ngeweruhi sapa ingsun kabeh kaifat tariku kaya apa dalan ila tahaffudi anha saking jaga anha saking afat atau anha saking hisab. Kalau ada pertanyaan, nggih panjenengan alhamdulillah sampun menerangkan kemarin tentang definisi-definisi, ancaman-ancaman, hukuman-hukuman, efek-efek negatif dari penyakit yang 4 itu. Alhamdulillah panjenengan sampun menerangkan. Nah, sekarang pertanyaan kami, bagaimana cara untuk menjaga hati tersebut tidak kemasukan virus itu. Nah, gitu. Jadi lek kula dereng nggak ada penyakit takabur, ya napa carane kula niki mboten kantuk penyakit takabur. Bagaimana cara kami untuk tidak kemasukan virus takabur? Atau kalau sudah saya membersihkan sifat takabur itu, sikap rakus itu sudah saya bersihkan, terus bagaimana saya menjaga, memproteksinya itu bagaimana? Jadi lewis mari diberseni, tutup virus, terus kira-kira ya, folder ini mau diproteksi pakai apa? Begitu loh. Saya itu mengibaratkan masalah IT itu, masalah komputerisasi apa segala, itu persis sekali dengan ya, apa yang ada pada ilmu tasawuf, mirip-mirip gitu. Mirip. Jadi insya Allah penemu komputerisasi ini, penemunya insya Allah begitu, itu menurut pemahaman kami, itu mengadopsi dari ilmu tasawuf. Kayaknya begitu. Ada virus, ada folder, itu semuanya kayak menandakan ruang daripada kehidupan kita. Kan sekarang ada CCTV, ya. Itu benar-benar memberikan arti bahwa ketika kita nanti di mahsyar, akan diputar ulang oleh Allah kehidupan kita. Mulai dari awal sejak balik sampai kita mati, ono CCTV ini. Nah, kalau dulu sebelum CCTV itu ada, kita masih nggak bisa bayangin ya apa ya caranya Gusti Allah itu mau mengulang kembali tentang kehidupan kita mulai dari balik sampai mati. Itu ya apa caranya? Nah, sekarang begitu ada CCTV, kok malah lebih nyambung gitu. Itu kalau saya pribadi. Dan Masya Allah, era globalisasi, era internetisasi, era media sosial ini juga pernah disinggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pernah disinggung. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi itu menceritakan tentang akan adanya peperangan antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani ini nanti terjadi.
terjadi. Ya, terjadi. Tapi entah itu kapan. Kalau melihat kondisi sekarang, umat Islam ini selalu ya, dimarginalisasikan, kemudian selalu didolimi dengan cara-cara mereka. Kayaknya suwe umat Islam itu menyatu akan mengadakan satu pergerakan. Dan itu yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di situ disampaikan bahwa nanti di akhir zaman ketika umat Islam itu berperang melawan Yahudi dan Nasrani, itu ketika umat Islam itu mengejar mereka dan mereka itu berada di balik bebatuan, maka benda yang mati itu akan bicara. Benda yang mati itu akan bicara, akan mengatakan, ini loh orang Yahudi di belakang saya. Itu kalau di nalar hari ini, ini sangat dekat sekali dengan yang dinamakan CCTV, radar, yang nantinya dari situ akan memberitahu posisi. Ya sekarang ini kalau kita mau cari posisi, mau kemana itu, Sherlock kan ketemu itu. Mana itu? Di sana rame, di sana macet, itu kelihatan merah gitu. Ini kan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Jadi kembali kepada permasalahan kita bahwa ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkan kotoran-kotoran hati, sikap-sikap jelek, terus bagaimana cara at-tahafud? Ya. Cara melindungi. Ya. Bagaimana agar virus itu tidak masuk lagi. Ini yang akan disampaikan. Fabayyin lana dzalika lina'rifa kaifa thariq ila tahafud anha. Terangkan kepada kami bagaimana cara kami untuk memproteksi. Tahafud itu kalau bahasa kita memproteksi hati agar tidak kemasukan virus lagi. Gitu. Fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman katsira. Fa'lam, ketahuilah, perwa sapa sira, anna setuhune fi kulli wahidatin minha, ing dalem saben-saben wahidatin suwiji minha saking afat, saking penyakit, saking fisol perkara penyakit tadi, kalaman iku pembicaraan, wicanten, pembahasan kasiron kang akeh. Kata Imam Ghazali, saya sudah menyampaikan itu. Sudah saya jelaskan dengan terperinci. Faqad asba'nal qaula fi kitabil ihya wal asrar. Faqad asba'na lan temen ngerampungake sapa ingsun al qaula ing dawuh fihi ing dalem masalah kullu wahidin fi kitabil ihya ing dalam kitab ihya, yang dimaksud ihya di sini adalah kitab Ihya Ulumuddin wal asrar lan kitab asrar. Apa kitab asrar? Asrar muamalatiddin. Ada kitab yang namanya Asrar muamalatiddin. Rahasia ya, perilaku agama. Itu sudah saya sampaikan. Wa nahnu nadzkuru ma la budda min dzikrihi. Wa nahnu dan kami, kita, ya, beliau Imam Ghazali menggunakan terminologi nahnu dan kami, nadzkuru nyebut sapa ingsun ma la budda ing barang kang ora kena ora, ing barang kang pasti, min dzikrihi saking nyebute ma wala yaqul ghina anhu, lan ora tumiba apa kecukupan, kebutuhan anhu saking ma. Panakulu mongko bakal ngucap sapa ingsun wabillahi taufik lan iku kelawan izine Gusti Allah
at-taufik apa pituduh. Beliau mengatakan kalau soal memerinci masalah tahafud, masalah untuk memprotek itu secara rinci sudah saya sampaikan dalam kitab Ihya. Jadi nanti itu setelah kitab Minhajul Abidin ini sebetulnya ada kitab lanjutan yang disebut dengan kitab Ihya. Ihya Ulumuddin, dan insya Allah nanti tuh saya biaunillah ada cita-cita kita memang mau membaca kitab Ihya itu setelah hatamnya ini ahad baki kita akan membaca kitab ya itu insya Allah begitu, karena di akhir zaman seperti ini kitab Ihya akan menjadi referensi paling utama dalam menyelamatkan kehidupan agama kita di akhir zaman. Itu yang disampaikan oleh isyarat yang didapatkan oleh salah satu dari abna Al-Habib Hasan Baharun. Beliau sampaikan bahwa beliau pernah bertemu dengan Rasulullah ya, di dalam pekuburannya Habib Hasan. Di situ Rasulullah menyampaikan bahwa di akhir zaman kamu jangan jauh-jauh dari Ihya. Jangan jauh-jauh dari Ihya. Dan sebelum itu memang kami sudah punya Al-Fakir Ilallah, sudah punya semacam azam, macam keinginan besar bahwa suatu saat nanti kita akan buka majelis ya, ahad pagi dan akan kita buka pembacaan kitab Ihya. Itu jauh ya, Ihsan, jauh sebelum kita buat masjid itu. Jauh dulu waktu masih kita lagi cari-cari tanah itu, saya punya keinginan itu. Dan sekarang mulai oleh Allah direalisasikan sedikit. Ya. Biasakan ahad paginya itu sudah terrealisasi alhamdulillah. Dan diawali dengan kitab ini ya, nanti mudah-mudahan ya seiring dengan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ini masya Allah, masya Allah. Hidup kita ini penuh dengan ujian. Yang paling kita takuti kan ujian iman. Ya, yang paling kita takutkan adalah ujian iman. Yang kita khawatirkan iman ini ya tidak bersemayam lama di dalam kehidupan kita. Ini yang sangat kita khawatirkan. Makanya perlu ditahafud, perlu diprotek hidup itu. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari ilmu. Ya, apa yang kita cari hidup di dunia ini apa sih? Apa yang mau kita cari? Uang, jabatan, pekerjaan. Berapa gaji Anda untuk membuat Anda bahagia? Berapa? Tidak bisa kita punya uang banyak kemudian bisa memproteksi iman. Belum tentu. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Tapi kalau kita mulai berusaha, berupaya menjaga iman, nah kita dalam tataran ngaji ahad pagi seperti hari ini kan dalam tataran menjaga iman. Menjaga iman ini berat. Ya ini yang memang ditangisi oleh para wali-wali Allah. Kalau malam dia jarang tidur. Ya. Ada salah satu wali Allah yang di dalam kitab Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar, karya Buya Syed Muhammad itu, disampaikan di situ ada seorang wali yang 20 tahun nggak bisa tidur. Kayak turu tertep tangi mana. Ya, sholat, ngambil air wudhu lagi, ngantuk lagi, tidur, tetap, bangun lagi. Itu 20 tahun. Ditanyakan sama keluarganya, kenapa? Sampean, bah, kok tidurnya seperti itu? Nggak iso tak sampean tidur biasa gitu. Dia bilang, saya nggak bisa tidur terlentang, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kelihatan neraka. Ya Allah. Saya tuh melihat neraka. Makanya begitu saya ketiduran ini, terus eling nang neraka, aku tanggung. Masya Allah. Kapan kita bisa seperti itu? Ini saking wedine, imani cepot. Masya Allah. Kita ini. Ya, jadi kita ngaji, kita kumpul sama ulama, kita mandang para alim, kita senang dengan kesuksesan dakwah orang lain, kita senang kalau ada orang mati dalam kondisi husnul khotimah, itu harus kita wujudkan dalam hati ini. Ya, harus ikut apa
ikut mengapresiasi agar kita bisa memiliki harapan yang sedikit lebih pasti bahwa kita matinya husnul khotimah begitu. Jadi beliau mengatakan di sini bahwa saya akan menjelaskan semuanya dalam kitab Ihya. Saya sudah menjelaskan semuanya dalam kitab Ihya. Nah, yang saya jelaskan dalam kitab Minhajul Abidin ini hanya sesuatu yang penting yang nggak bisa ditinggal. Gitu loh maksudnya. Ini yang disebut dengan wa nahnu nadzkuru ma la budda min dzikrihi wa la yaqaul ghinaan. Ya. Yang saya sebut di sini sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Makanya apa yang kemarin disampaikan itu ya itulah yang paling penting dulu. Yang paling penting lah setelah ini akan kami urai lagi tapi nggak seluas yang ada di Ihya, nggak seluas yang ada di kitab Asar Mu'amalatiddin tidak. Ini cukup biasa-biasa saja. Beliau katakan demikian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan kembali ya rincian daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan di jalan Allah, istiqomah ngajinya ya. Jadi kalau ngaji itu niatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Ini satu. Niatkan untuk melaksanakan perintah Allah karena ini wajib. 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 Yang kedua, niatkan untuk membahagiakan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, jadi jika Anda berangkat pagi-pagi, subuh-subuh dari rumahnya masing-masing, kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang kedinginan, ya, itu beri niat. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ingin membanggakan atau ingin membahagiakan Rasulullah. Ingin menjadikan Rasulullah tersenyum dengan perbuatan kita. Biar apa? Biar Anda itu dalam melakukannya enteng. Dalam melakukannya mudah. Karena niat ini yang benar-benar membawa kita bisa melakukan apapun dari sisi kebaikan. Jadi dalam satu riwayat disampaikan bahwa seseorang itu diangkat derajatnya, diberi kemudahan oleh Allah dalam kebaikan, bigodri ala godri niyatihim. Ya, sesuai dengan niatnya. Nah, niatnya itu baik, ya. Niatnya itu tadi ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah karena sudah melaksanakan perintahnya. Yang kedua, ingin mendapatkan ridhonya Rasulullah, ingin membuat Rasulullah tersenyum, itu sebetulnya sudah cukup. Dua itu sudah cukup, sudah nggak ada yang ketiga seharusnya. Kalau memang harus cukup dua. Itu memudahkan kita. Terus ojo mikir macam-macam sudah sampean. Nah, kalau sampean sudah bisa melakukan dua hal ini dengan baik, Allah jamin kebutuhan Anda akan dipermudah oleh Allah gitu loh. Anda kan banyak kebutuhan. Kalian kan banyak kebutuhan dalam hidup. Ya. Butuh rezeki halal. Butuh yang belum menikah, pasangan hidup yang baik, yang menjadi imam kalau perempuan, atau menjadi partner kalau Anda itu laki-laki yang masih lajang. Ya, itu butuh. Butuh anak soleh, solihah. Butuh lingkungan yang baik. Butuh kemudahan-kemudahan di dalam macam-macam. Ini nggak bisa dicapai dengan uang. Ini nggak bisa dicapai dengan uang. Ya. Apa kalau sudah Anda memiliki pendidikan akademik tinggi terus kemudian ini dapat? Siapa yang jamin? Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, intan surullah yang surgum. Ya. Wa isabit agdamakum. Kalau Anda menolong agamanya Allah, ya, Anda akan ditolong oleh Allah. Maksudnya ditolong, kebutuhan Anda dipermudah. Anda akan diberi kemudahan di dalam melaksanakan, merampungkan hajat-hajat Anda di dunia. Boleh saya sampean ya duduk di sini 1 jam, mulai jam 6:30 sampai 6:30.
Seharusnya Anda buka toko, kalau yang memang punya toko, buka toko. Seharusnya pergi ke kantor. Terus kemudian tercegah 1 jam. Jangan Anda anggap bahwa ini halangan. Aku gara-gara ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini justru jalan tol Anda untuk mendapatkan yang lebih baik. Ini yang harus kita paham. Makanya kalau Anda, saya, jenengan, kemudian setelah istiqomah kok kemudian selungkru dari istiqomah, hati-hati. Berarti Anda punya dosa kepada Allah. Nek sampean winginane giat ngaji terus saiki merasa nggak bersalah dengan tidak ngaji, sampean harus koreksi. Anda harus koreksi bahwa mungkin dalam hati Anda ada dosa. Kalau memang jenengan buatan berdosa dalam hal fisik ya, bisa jadi hati Anda ada suudzon terhadap orang alim, ada suudzon terhadap walinya Allah, ada suudzon terhadap orang-orang yang memang sudah mendapatkan tempat di sisi Allah. Itu membahayakan keistiqomahan kita. Makanya lek kula kalian sampean gak istiqomah dalam kebaikan, khususnya mengenai masalah taklim, itu perlu introspeksi diri. Jangan-jangan saya itu punya dosa. Jangan-jangan saya ini ada dosa yang belum saya mintakan ampun kepada Allah. Ini kita harus bisa koreksi. Ya, harus koreksi. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Ketika panjenengan kita semuanya oleh Allah diberi mudah untuk ngaji. Diberi kemudahan untuk duduk bersama kitab. Diberi kemudahan untuk duduk bersama-sama orang-orang yang ingin dirinya menjadi orang soleh dan solihah. Wa alhiqna bisolihin. Ini pelajaran dari Al-Quran agar kita ini berkerumun, ya, berbarengan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Dengan kita berbarengan dengan orang-orang soleh, nadratus solihin yuqallibus syain ila zain. Kata Al-Habib Salim As-Satiri kalau tidak salah, beliau mengatakan, ya, nadratus solihin yuqallibus syain ila zain. Pandangan orang-orang baik, pandangan orang-orang alim, pandangan orang-orang yang kehidupannya hanya untuk Allah. Pandangan orang-orang yang otak dan pemikirannya untuk agama Allah, sekali mandang, itu akan merubah watak seseorang yang darinya buruk menjadi baik. Yuqallibus syain ila zain. Makanya kita kumpul sama orang-orang yang ingin soleh. Ya. Orang ngaji itu kan orang ingin soleh, bukan orang ingin bati duit, kepingin laba banyak, mboten. Orang-orang yang hadir di majelis taklim itu adalah orang-orang yang kepingin soleh, kepingin baik kehidupannya. Nah, saling memandang di antara kita, di antara sesama, ini menjadikan kita berubah watak kita yang tadinya kita angkuh, bisa jadi oleh Allah keangkuhan itu dihilangkan. Yang tadinya kita rakus terhadap dunia, bisa jadi dengan seperti itu Allah akan berikan kita tidak rakus lagi. Dan itu, Masya Allah, nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Kita mau bondo berapa juta untuk menghilangkan ketakaburan dalam hati. Tidak bisa. Innakum la tatasa'un nasa bi amwalikum. Ya, jadi manusia itu tidak bisa berubah dengan harta. Nggak bisa. Berubahnya watak, berubahnya kepribadian, itu berangkat dari hati. Nah, hati yang sama-sama bersih ini membawa apa? Energi, membawa itu. Kongkang soleh kumpulono itu kan karena membawa energi. Kenapa? Ya, yang satunya nggak ahli istiqomah tahajud, yang satunya istiqomah tahajud, satunya baca Quran, satunya ahli sholawat, satunya ahli poso Senin Kemis, satunya ahli ngaji. Awake gak dadi apa-apa. Tak mikir kan aku iki. Oh, masa sih aku gak duwe apa-apa. Ndelok kanca-kancaku kok apik kabeh. Akhirnya dia ngambil satu kesimpulan. Ya wis, aku tak sholat berjamaah. Itu kenapa seperti itu? Karena terkena apa? Atmosfernya, energi daripada para solihin yang datang. Makanya jenengan, ya,
yang hadir di majelis-majelis seperti ini, majelis taklim ini, syukuri. Jenengan bisa melakukan ini, syukuri sudah, ya Allah. Ini pangkat besar di sisi Allah. Kalau enggak, bukan karena pangkat besar, kenapa malaikat ketika ada orang ngaji, berangkat dari rumahnya, kemudian dia yadau ajnihataha fil ard ridwan bima yasna'u. Kata Al-Quran, dalam kata hadis Nabi, ketika ada orang belajar ilmu agama, berangkat dari rumahnya, berangkat pakai sepeda motor, pakai mobil, pakai apa. Saking hormatnya malaikat sampai yang namanya sayap itu ditaruh di bawah, ya, untuk dilindas oleh mobil itu. Ya, malaikat dilindas, masuk masa ada rasa sakit. Tidak. Saking bangganya melihat orang ngaji. Terus sampai saya gitu gak ngaji. Dengan alasan nggak tahu, Allah alam, repot, sibuk. Hati-hati, itu hukuman Allah. Sampai dikasih kesibukan sehingga tidak mau ngaji. Dikasih kesibukan oleh Allah sehingga sampai lebih memperhatikan kesibukannya daripada ngaji. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Orang itu harus pintar, ya, mengkaji dirinya sendiri, pintar untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Ya, jangan nuwun sewu. Ali Rahbini, kamu jangan angkuh. Ketika kamu nggak ngaji, jangan membela diri. Aku nggak ngaji karena aku kan ngaji karena karena aku sibuk, karena ini, karena jangan. Itu datangnya dari setan. Itu datangnya dari nafsu. Memang untuk menjauhkan kamu daripada kebaikan. Nafsu itu jangan dibela. Kalau bisa nafsu itu dihardik. Kalau bisa nafsu itu dihukum. Bukan dicarikan pembelaan. Karena aku capek, karena semalam begini, karena semalam gini. Ingat bahwa surga tidak gratis, bro. Tidak gratis. Al-Jannah mahiyal balas, kata Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki. Anda akan mendapatkan surga itu enggak dengan cara tenang-tenang. Surga itu tidak gratis. La rohata fid dunya. Tidak ada ketenangan kalau kita hidup di dunia. Tidak ada. Kemarin, pada pekan yang kemarin sudah saya sampaikan, siapa orang yang paling sibuk dengan akhiratnya ketika hidup di dunia, maka dia orang yang paling beristirahat kelak ketika sudah berada di akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit menggugah hati Al-Bakir ilallah Ali Muhammad Ali Rahbi ini, juga para ikhwan, para ashab, para jamaah yang hari ini hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam rengkuhan rahmat Allah, semuanya mendapatkan nadrah khususnya dari Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tidak dilepas dari pandangan rahmat Allah sampai kita menghadap Allah ba'da umrin tawil ma'asyiha wal afiyah, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyatin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.